Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan presentasi hasil diskusi kelompok kami tentang pendapatan negara. Kami di sini beranggotakan 4 orang, dan saya sendiri, Hurun Elena Sylvia, dan 3 rekan teman saya, yaitu Aniksa Putri, Sinta Nurjawitri, dan Purnamasari. Pendahuluan. Pendapatan negara pada APBN tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar 2.463 triliun. Kontribusi pendapatan negara terutama berasal dari penerimaan perpajakan dan PNBP. Penerimaan perpajakan dalam APBN tahun anggaran 2023 ditargetkan mencapai 2.021,2 triliun rupiah atau tumbuh sekitar 5,0%. Selanjutnya, PNBP diperkirakan mencapai 441,4 triliun rupiah. Beberapa faktor yang akan mempengaruhi PNBP tahun 2023 adalah proyeksi penggerakan harga komoditas yang diperkirakan akan mengalami moderasi. Selanjutnya, satu, penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan dalam APBN tahun anggaran 2023 ditargetkan mencapai Rp 2.021,2 triliun atau tumbuh 5,0% dengan memperhitungkan berbagai faktor yang akan mendukung antara lain implementasi UU HPP, aktivitas ekonomi dalam negerinya yang semakin membaik, serta upaya optimalisasi dari sisi administrasi maupun kepatuhan wajib pajak. Next. Penerimaan pajak didukung peningkatan kontribusi PPN sejalan kelanjutan implementasi kebijakan tarif PPN dan prospek permintaan dalam negeri yang tetap tumbuh. Next. Ini merupakan kurva dukungan kebijakan pajak, implementasi aturan turunan UU HPP atau integrasi data perpajakan. 2. Penguatan basis pemajakan dan peningkatan kepatuhan WP. 3. Penguatan reformasi bidang SDM, organisasi, proses bisnis, pengawasan, dan penegakan hukum. 4. Insentif pajak yang terarah dan terukur. Kurva 1 ini PPh migas, PPh non-migas. Penerimaan PPh migas Rp 61,4 triliun basis harga minyak yang lebih rendah. PPh non-migas Rp 873,6 triliun. AI memperhitungkan keberlanjutan pemulihan ekonomi dan penerimaan tahun 2022 yang tidak berlanjut. Kurva ketiga PPN dan PPNBM. Penerimaan PPN dan PPNBM ini mencapai Rp 743,0 triliun, dipengaruhi oleh AI, tumbuhnya konsumsi domestik serta keberlanjutan implementasi tarif PPN. Yang ketiga, kurva PBB dan pajak lainnya mencapai Rp 40,0 triliun terutama didukung peningkatan objek pajak PBB PP3. Selanjutnya. Untuk yang kedua, mengenai kepabeanan dan cukai. Kepabeanan dan cukai ini didukung oleh penerimaan cukai dan juga kontribusi dari biaya keluar dan juga biaya masuk. Sementara untuk kontribusi biaya keluar menurun mengikuti harga komoditas ekspor utama yang diperkirakan lebih rendah. Next. Nah, untuk berdasarkan grafik di samping mengenai penerimaan cukai,
Penerimaan cukai ini mencapai 245 triliun atau setara dengan 51% total penerimaan BC dan tumbuh sebesar 9,5% didukung oleh kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi cukai serta penerimaan dari MMIE sejalan membaiknya sektor pariwisata. Dan selain penerimaan cukai, ada pun pajak perdagangan internasional yang mana ada bea masuk dan juga bea keluar. Untuk bea masuk ini mencapai 47 triliun atau setara 15,7% total penerimaan bea cukai. Bea masuk ini meningkat sebesar 5,8% dipengaruhi oleh proyeksi kinerja impor yang diperkirakan masih tinggi. Dan adapun bea keluar mencapai 10 triliun atau setara dengan 3,4% total penerimaan bea cukai. Dipengaruhi oleh CPO dan turunannya yang diproyeksikan lebih rendah. Next. Dan yang kedua mengenai penerimaan negara bukan pajak. PNB pada APBN tahun 2023 diperkirakan mencapai 441 triliun. Hal ini didukung oleh kebijakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, optimalisasi dividen BUMN, peningkatan inovasi dan kualitas layanan, optimalisasi pengelolaan aset BNN, serta penguatan tata kelola. Next. PNB mengalami pergerakan yang fluktuatif pada tahun 2018 hingga 2019 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,7%. Ada 4. Yang pertama, pendapatan sumber daya alam kontribusi sebesar 196 triliun dipengaruhi prospek harga komoditas migas dan minerba yang tidak setinggi tahun 2023 dan optimalisasi lifting migas. Dan yang kedua, pendapatan PNB lainnya sebesar 113 triliun, yang mana ini penjualan hasil tambang dan DMO lebih rendah sejalan moderasi harga komoditas minyak dan minerba. Dan yang ketiga, pendapatan badan layanan umum sebesar 83 triliun. Ini dari pendapatan BLU sawit sejalan normalisasi harga CPO yang diperkirakan tidak setinggi tahun 2023. Dan yang terakhir, pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan sebesar 49 triliun. Next. Selanjutnya, undang-undang yang mengatur pendapatan negara. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022. Undang-undang ini mengatur mengenai APBN tahun anggaran 2023 yang terdiri atas anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Kasus dari pendapatan negara yaitu penurunan kasus harian COVID-19 sejak akhir Juli 2021 dan peningkatan aktivitas ekonomi berimplikasi positif terhadap realisasi pendapatan negara. Sri Mulyani mengatakan per September 2021 pendapatan negara mencapai 1,354 triliun. Perolehan tersebut mencapai 77,7% dari target. Tumbuh sebesar 16,8%, ditopang oleh meningkatnya penerimaan pajak 13,2%, kepabeaan dan cukai 29%, dan PNBP 22,5%. Dalam kasus ini, peran pemerintah
terus mengoptimalkan kinerja belanja negara dan melakukan realisasi belanja barang yang digunakan antara lain untuk mendukung akselerasi program PEN dan pengadaan 107,3 juta dosis vaksin dan pelaksanaan vaksinisasi. Klaim perawatan 511,7 ribu pasien, bantuan kepada 12,7 juta pelaku usaha mikro, serta bantuan subsidi upah bagi 5,7 pekerja atau buruh. Pemerintah juga telah menyalurkan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH untuk 10 juta keluarga, bantuan kartu sembako kepada 17 juta penerima manfaat, serta bantuan sosial tunai atau BST untuk 10 juta keluarga. Sekian presentasi dari kelompok saya hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita sampaikan berguna untuk kita dan banyak orang pada khususnya. Selamat siang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.